Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diki Kamazudi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis manajemen perubahan di organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Surabaya. Selanjutnya ada tujuan organisasi. Yang pertama, untuk mengembangkan kompetensi akademik dan profesional mahasiswa khususnya di kalangan program studi manajemen. Yang kedua, membentuk karakter berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, ada meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Dan yang terakhir, ada mendorong kontribusi bagi kampus dan masyarakat. Nah, di sini dari organisasi HMPS Manajemen ini memiliki 4 tujuan organisasi. Salah satunya yaitu meningkatkan kemampuan kepemimpinan, yang dimana esensi dari mahasiswa sendiri itu adalah bisa menjadi agent of change dan juga memberikan pemahaman ke masyarakat. Selanjutnya, untuk kegiatan sendiri dari HMPS Manajemen sendiri ada banyak sebenarnya, tetapi di sini saya hanya memaparkan beberapa saja. Yang pertama yaitu melakukan pendidikan karakter dan juga soft skill. Yang kedua ada seminar dan workshop manajemen, yang dimana HMPSM ini sering mengadakan seperti seminar mengenai bidang manajemen itu sendiri, kemudian juga mengadakan pelatihan-pelatihan yang nantinya ini akan melatih soft skill dari mahasiswa program studi manajemen. Kemudian juga sering melakukan kegiatan atau kegiatan tahunannya, yaitu latihan kepemimpinan, yang dimana latihan kepemimpinan itu juga dilakukan secara bertahap, tidak hanya sekali saja, tetapi dilakukan beberapa kali. Salah satunya yaitu kegiatan MITE atau Management Intermediate Training and Education. Itu menjadi salah satu kegiatan kepemimpinan yang diselenggarakan atau yang dilaksanakan dari panitia organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen. Yang ketiga ada jembatan komunikasi mahasiswa dengan program studi dan juga fakultas. Nah, di sini peran organisasi atau HMPSM itu tidak hanya sebatas melakukan pendidikan karakter, melakukan seminar-seminar, akan tetapi juga menjadi salah satu jembatan komunikasi bagi mahasiswa seluruh program studi manajemen yang ada di Universitas Muhammadiyah Surabaya untuk melakukan komunikasi atau menyampaikan aspirasi kepada pihak program studi. Biasanya teman-teman sering menyampaikan aspirasinya melalui salah satu teman himpunan untuk menyampaikan aspirasi yang diinginkan kepada Kaprodi atau Setprodi, karena mungkin itu menjadi salah satu privilege lebih dari teman-teman yang mengikuti himpunan. Dan juga sering melakukan seperti komunikasi yang tidak formal. Itu maksudnya di sini dalam artian sering melakukan diskusi dari teman-teman mahasiswa yang ikut organisasi, dan juga mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi himpunan ini ingin melakukan sesuatu. Nah, di situ peran himpunan itu buat mewadahi teman-teman itu yang kebingungan untuk mencari apa yang dia cari. Misal kalau butuh lomba, ya dari teman-teman himpunan ini merekomendasikan beberapa perlombaan yang dibutuhkan. Kemudian dari teman-teman himpunan ini juga menawarkan kepada seluruh mahasiswa manajemen untuk terus menggali potensi baik akademik maupun non-akademik. Untuk teman-teman yang berpotensi di akademik, maka kita
selalu share, selalu mengajak, dan selalu juga mewadahi dalam bidang hal akademik. Dan sebaliknya ketika teman-teman itu punya potensi dan juga berprestasi di bidang non akademik, dari teman-teman himpunan juga mewadahi untuk selalu mendukung dan selalu mensupport. Untuk struktur organisasi, yang pertama yaitu ada ketua umum, kedua ada wakil ketua umum, ketiga sekretaris, dan yang keempat ada bendahara. Nah, di sini di HMPS manajemen itu ada 6 departemen, yang dimana untuk meraih visi dan juga misi dari organisasi ini, maka dibentuklah 6 departemen yang sudah mencakup semua kebutuhan mahasiswa program studi manajemen. Yang pertama ada Departemen Social and Education, ini bergerak di bidang eksternal. Yang kedua ada Human Research, itu uh, yang lebih masif pergerakannya di internal atau di kampus UM Surabaya. Yang ketiga ada entrepreneur, yang dimana di sini juga dari HMPS Manajemen itu dinaungi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Gitu. Yang keempat ada religion, sebagaimana yang udah disampaikan sebelumnya bahwasanya salah satu tujuan dari HMPS Manajemen ini yaitu membentuk mahasiswa berakhlak menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Maka adanya departemen ini menjadi salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut. Yang ketiga ada support, yaitu buat teman-teman yang minat dan punya potensi di bidang non akademik. Di HMPS ini ada departemen yang khusus mengurusi hal tersebut. Yang terakhir yaitu IDV atau informasi desain visual. Nah, di sini untuk departemen ini yaitu departemen yang suka mengedit atau berkreasi melalui media komunikasi seperti Canva gitu, dan juga aplikasi-aplikasi editing lainnya. Next ada perubahan yang dilakukan. Yang pertama, arsip digital. Seluruh dokumen organisasi seperti proposal kegiatan, surat laporan pertanggungjawaban, not ulen rapat, dan dokumen administrasi lainnya disimpan dalam sistem penyimpanan berbasis cloud. Nah, sebelumnya dari tahun ke tahun itu banyak juga mengalami perubahan yang dirasa cukup signifikan, apalagi di bidang digital. Di sini dari organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen ini sudah mengarsipkan segala dokumen dan juga proposal maupun surat serta laporan pertanggungjawaban itu di cloud atau di drive menjadi satu, supaya nanti jika membutuhkan tidak kebingungan mencari di mana. Yang kedua ada surat menyurat online. Pada proses pembuatan, pengiriman hingga penyimpanan surat dilakukan secara digital. Jadi pada tahun ini seluruh organisasi yang ada di kampus UM Surabaya itu wajib mengirimkan surat dan juga proposal melalui SIM atau surat sistem informasi manajemen kalau nggak salah. Yang ketiga ada absensi digital, yaitu pencatatan kehadiran pengurus maupun peserta kegiatan dilakukan menggunakan platform digital seperti Google Form atau aplikasi sejenis. Nah, di sini pada waktu kegiatan juga sering menggunakan absensi digital, tidak lagi manual atau secara tulis. Yang keempat ada koordinasi melalui platform digital. Komunikasi antar pengurus dilakukan melalui berbagai platform digital seperti WhatsApp, Google Meet, dan juga Google Drive. Di sini organisasi ini sudah melakukan komunikasi melalui platform digital, yaitu lebih intensnya ada di aplikasi seperti WhatsApp. Untuk Google Drive sendiri itu dimasifkan untuk penyimpanan
terkait administrasi dan pencatatan. Nah, untuk mempertahankan perubahan tersebut, maka ada beberapa tahapan atau hal-hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama ada digitalisasi menjadi SOP organisasi. Yang kedua ada diterapkan setiap periode kepengurusan. Yang keempat ada menjadi budaya kerja organisasi, dan yang terakhir ada evaluasi berkala. Nah, untuk mempertahankan dari perubahan sebelumnya, maka tentunya kita terus melakukan evaluasi secara berkala, tidak hanya sampai pada melakukan perubahan, tetapi kita juga harus konsisten untuk melakukan evaluasi supaya kedepannya lebih baik lagi. Nah, jadi kesimpulannya yaitu di sini HMPS Manajemen berhasil melakukan transformasi administrasi menuju sistem digital. Yang kedua, digitalisasi meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan pengelolaan organisasi. Dan yang terakhir ada keberhasilan perubahan memerlukan komitmen seluruh pengurus serta evaluasi berkelanjutan. Di sini untuk mencapai suatu perubahan maka tidak hanya dilakukan oleh pimpinan-pimpinan saja, akan tetapi seluruh stakeholder, seluruh elemen yang ada di organisasi tersebut perlu melakukan perubahan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.